Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Martiawati Dewi, mahasiswi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya, akan mengulas sejarah dan sedikit aspek geografi dari salah satu situs bersejarah sekaligus destinasi wisata yang terkenal di Bojonegoro dan menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Bojonegoro, yaitu Kayangan Api. Kayangan Api terletak di kawasan hutan lindung di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, setiap pengunjung yang masuk akan dicek suhunya dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Kayangan Api adalah sumber api abadi yang tak kunjung padam sejak masa Kerajaan Majapahit hingga saat ini, meskipun terkena hujan dan angin sekalipun. Jika dilihat dari aspek geografinya, Kayangan Api merupakan fenomena geologi berupa keluarnya gas alam dari dalam tanah melalui rekahan yang kemudian tersulut api sehingga menciptakan api yang tidak pernah padam. Memang, perut bumi di kawasan ini mengandung gas dan minyak bumi yang cukup banyak. Api abadi Kayangan Api muncul dari balik bebatuan yang dibatasi lingkaran beton. Di sekelilingnya terdapat 4 pilar dan 4 bangunan yang berbentuk candi kecil. Api yang muncul tak terlalu besar, kobaran api lebih besar pada sore atau malam hari. Kayangan Api memiliki sejarah yang cukup kental dan masih dipercaya oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Menurut cerita, dulu terdapat seorang pembuat benda pusaka Kerajaan Majapahit bernama Mbah Kriyokusumo atau lebih dikenal dengan nama Mbah Supo. Setelah bertahun-tahun membuat benda pusaka di perkampungan, Mbah Supo kemudian bertapa dan tirakat di tengah hutan. Dia membawa api dan menyalakannya di bebatuan, tepat di sebelah tempatnya bersemedi. Api itulah yang menyala hingga saat ini dan menjadi cikal bakal Kayangan Api. Sekitar 50 meter dari api abadi tersebut, terdapat sumur yang dinamai Sumur Belekutuk. Sumur ini berisi air yang mengandung belerang yang tampak layaknya air mendidih terus-menerus, namun airnya tidak panas sama sekali. Selain api untuk menyepuh benda-benda pusaka, Mbah Supo juga memanfaatkan air dari Sumur Belekutuk untuk mendinginkan benda-benda pusaka. Tak sembarang orang boleh mengambil api dari Kayangan Api. Izin hanya untuk orang dan acara khusus. Itu pun harus diawali dengan ritual tertentu, yaitu selamatan dan pagelaran seni tayub atau tayuban. Misalnya, upacara Jumenengan Ngarsa Dalem Hamengkubuwana X dan pengambilan api Pekan Olahraga Nasional yang pertama di Jawa Timur, yaitu pada tahun 2000. Sebelum pengambilan api dari Kayangan Api, diselenggarakan selamatan dan tayuban dengan gending-gending Jawa khusus kesukaan Mbah Kriyokusumo, yaitu gending iling-iling, wani-wani, dan Gunung Sari. Saat gending-gending itu dilantunkan, tak seorang pun boleh menemani sinden tayub atau waranggono menari. Diyakini bahwa Mbah Kriyokusumo lah yang menemani sang sinden. Pada hari-hari tertentu, terutama pada hari Jumat Pahing, banyak orang berdatangan ke Kayangan Api untuk maksud tertentu, seperti agar usahanya lancar, dapat jodoh, mendapat kedudukan, dan bahkan ada yang ingin mendapatkan pusaka. Beberapa orang mengaku pernah menyaksikan keajaiban di Kayangan Api, yaitu saat memfoto api tersebut pada petang atau malam hari, dia mendapati api tersebut berbentuk benda-benda pusaka, seperti keris atau payung pusaka. Bahkan, pernah juga api tersebut berbentuk Putri Sri Wulan, putri penjaga Kayangan Api. Sebagian orang meyakini Kayangan Api adalah keajaiban. Pertama, api ini tidak pernah padam meskipun diterpa hujan dan angin. Kedua,
Walaupun ada sumber api yang besar, pohon-pohon di sekitarnya tetap subur. Ketiga, air di sumur Belekutuk tidak panas meskipun tampak mendidih. Dan keempat, volume air sumur tersebut tetap stabil sepanjang musim, tidak pernah meluap atau kering. Unsur sejarah yang sangat kental dari kayangan api bukan dimaksudkan untuk harus selalu dipercaya oleh manusia. Yang terpenting adalah kita harus melestarikan tradisi dan adat istiadat yang menjadi ciri khas Indonesia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.